Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada saudara-saudara yang dikasihi sekalian. Bertemu lagi kita pada hari ini di ibadah online kita. Saya berharap saudara yang berada di rumah atau di mana saja berada dalam keadaan yang sehat dan selamat. Sebelum itu, saudara-saudara bolehlah like dan share YouTube channel ini kepada rakan-rakan kita yang lain agar kita dapat beribadah bersama-sama. Kepada saudara-saudara yang belum subscribe YouTube channel ini, amatlah dialu-alukan untuk berbuat demikian agar kita mendapat info-info gereja dan update terkini gereja. Baiklah, seterusnya di sini terdapat beberapa pesanan mesra kepada kita semua. Yang pertama ialah sila pastikan ahli keluarga telah berkumpul dan bersedia dalam mengikuti sesi ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan yang kedua, silalah berpakaian yang sesuai dan selesa mengikut keselesaan kita masing-masing. Yang ketiga, sila sediakan buku nota, pen, dan yang paling penting sekali ialah Alkitab kita masing-masing. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memungut uang persembahan, dan uang persembahan ini bolehlah kita serahkan kepada bendahari gereja kita secara tunai ataupun online banking. Sebarang pertanyaan bolehlah berhubung kepada bendahari gereja kita. Telah tiba saatnya untuk kita masuk ke hadiratnya dan bersekutu bersama Bapa kita yang di surga. Haleluya. Ibadah online kita pada hari ini akan dimulakan dengan doa syafaat yang dipimpin oleh Panatua Isa. Salam dan selamat pagi kepada semua jemaat ICB Pekantenem. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita dapat mengadakan ibadah kita sekali lagi secara online di peringkat PKPP ini. Sebelum kita berdoa, ada satu info yang saya mau maklumkan kepada kita berhubung dengan pengumuman pihak kerajaan yang telah membenarkan kepada badan-badan keagamaan di negara ini selain agama Islam untuk mengadakan ibadah di rumah ibadah masing-masing. Walaupun kebenaran ini dibuat, tetapi setiap jemaat perlu paham dengan kebenaran yang bersyarat. Kita perlu tertakluk kepada SOP yang ditetapkan, kita perlu menjaga penjarakan sosial, kita perlu memakai mask, kita perlu diperiksa suhu kita ketika kita masuk ke gereja. Kita juga perlu meletakkan hand sanitizer di tangan kita dan menjaga kebersihan. Bahkan selepas kita beribadah, kita tidak boleh bersosial lama, tetapi digalakkan untuk kita naik kereta dan kita pulang. Dan demikianlah beberapa info ringkas yang saya bagi untuk kita. Mari kita buka ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang di sorga, Bapa yang penuh kemuliaan, Allah yang hidup, Allah yang maha kudus, maha suci, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Tuhan karena Engkau masih memberikan kami damai sejahtera, kasih karuniamu menyertai kami, dan sehingga kami masih kuat, masih bernapas, dan masih bersemangat untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan kami. Pagi hari ini kami sangat bersyukur Bapa, oleh karena kami masih ada kesempatan untuk mengikuti ibadah kami walau di rumah masing-masing secara online. Dan kami percaya dalam ibadah pada pagi hari ini, Roh Tuhan akan bekerja di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Sehingga ketika kami mengikuti ibadah ini di dalam puji-pujian kami akan mengalami hadirat Tuhan. Ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, ada kehausan, ada kelaparan dalam rohani kami masing-masing. Dan kami percaya dengan ibadah pada pagi hari ini, kami dapat mengagung memuliakan nama Tuhan dan kemuliaan-Mu nyata di dalam jemaat kami. Pagi hari ini juga Tuhan kami mau berdoa secara khusus untuk kebenaran pihak pemerintah atau kerajaan di negara kami untuk mengadakan semula ibadah-ibadah di rumah-rumah ibadat.
Kami percaya walaupun kebenaran ini telah dibuat, tetapi kami masih terikat dengan peraturan dan SOP yang disediakan oleh pihak kerajaan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan letakkan dalam hati kami hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan kerendahan, hati yang penuh dengan kepatuhan, supaya kami patuh dan mentaati peraturan-peraturan yang disediakan ini. Dan walaupun ini merupakan satu perkara baru, tetapi bagi kami sebagai orang percaya, kami perlu mengikutinya sebagai bukti kepada kami, orang-orang beriman, mentaati hal-hal yang kelihatan. Dan demikian juga dalam hal-hal yang tidak kelihatan, tetapi kami beriman dan percaya lewat firman-Mu, lewat perkataan daripada Allah sendiri. Bapa di sorga, berkati kelangsungan ibadah kami pada pagi hari ini. Hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati mereka sehingga pelayanan mereka pagi hari ini adalah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan yang memuliakan Tuhan. Bahkan hamba Tuhan yang menabur benih firman-Mu pagi hari ini juga diberikan roh hikmat dan pemahyuan, sehingga kata-kata yang keluar daripada mulutnya adalah kata-kata atau perkataan daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom dan salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya ingin menyaksikan tentang kebaikan Tuhan kepada saya, di mana pada 25 bulan Mei yang lalu saya telah diserang stroke, di mana separuh daripada badan saya tiba-tiba menjadi lemah dan tidak boleh bergerak, dan suara saya pun tidak berapa baik dan tidak berapa jelas. Dan pada hari ini saya ingin menyatakan kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya, di mana pada hari ini saya telah dipulihkan daripada penyakit ataupun stroke yang saya hadapi. Dan saya tahu semua ini adalah daripada doa-doa daripada keluarga saya dan juga jemaat ICB Pakantinom yang tidak putus-putus mendukung dan mendorong saya di dalam doa. Dan pada hari ini saya mampu bergerak dan berjalan dengan baik tanpa sedikit apapun yang menjadi masalah. Tapi saya sangat bersyukur segala ini adalah daripada kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada saya. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah mendukung saya dalam doa selama ini. Dan saya percaya setiap jemaat ataupun setiap kamu yang telah mendoakan saya, pasti Tuhan akan membalas dan memberkati kita semua. Terima kasih. Itu saja kesaksian pribadi saya pada hari ini. Baiklah, saya akan menyampaikan saksian lagu yang berjudul Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Ini merupakan pengucapan syukur saya kepada Tuhan di atas kebaikan Tuhan kepada saya. Langkahku diatur oleh Tuhan.
sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal, di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal, di rumah Bapa sorga yang bakal. Sekian, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Saya percaya kita rindukan untuk berseru nama Tuhan, rindu untuk menyembah Tuhan. Karena itu saat ini kita berseru nama Yesus. Sekali lagi kita katakan,
Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Kita serukan nama Yesus. Yesus, 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 Kita teruskan pujian kita tahu Dia hebat, kita tahu Dia berkuasa karena Dia Tuhan segala bangsa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia
Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dan kita katakan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dan kita katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Saat ini kita akan memberi yang terbaik sambil kita naikkan pujian ini ke sonongon kinorohingan. Sonongon kinorohingan umadati, omni simpan manta turu di sompaino. Noilandai omno puri mana, ai sosuai tiadoi Tuhan. Sonongon kinorohingan umadati, omni simpan manta turu di sompaino. Noilandai omno puri mana, ai sosuai tiadoi Tuhan. Tuhan, kau sianan kita.
Engkau Tuhan, puji Kau Tuhan, nipu awal nuri kita dah. Banyak hal yang kita alami dalam setiap kehidupan kita ini, namun Tuhan satu-satunya Allah yang setia kepada kita. Kita naikkan pujian ini, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana,
Salam, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kita dapat dipertemukan melalui ibadah online di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Saya percaya setiap keluarga telah mempersiapkan diri bersama memuji Tuhan dan akan mendengar firman Tuhan sebentar ini. Saudara yang saya kasihi, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 76 ayat 26 hingga 28. Mazmur 73, minta maaf bukan 76, ayat 26 dan 28. Firman Tuhan berkata demikian, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya baca ayat ini sekali lagi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat mencerita segala pekerajaannya. Saudaraku, kalau kita lihat firman Tuhan yang sudah kita baca sebentar tadi, pemazmur ini adalah seorang yang percaya, seorang pengikut Tuhan yang setia. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan tadi, seolah-olah dia banyak menghadapi suatu kesulitan, tekanan di dalam kehidupannya. Lebih lagi dia melihat keadaan orang fasik lebih senang atau lebih bahagia daripada diri pemazmur ini. Sehingga pemazmur ini berpikir di dalam hatinya, apakah Allah itu baik? Apakah Allah itu memelihara saya? Apakah Allah itu memberi pertolongan kepada saya? Sehingga pemazmur berpikir demikian di dalam kehidupannya. Aku lihat orang fasik lebih bahagia daripada diriku. Karena aku ini seringkali menghadapi kesusahan, seringkali menghadapi tekanan di dalam hidup ini. Sehingga pemazmur mulai tawar hati dan memikir, apakah Allah itu baik? Apakah Allah itu baik melihat kehidupannya? Dan demikianlah pemazmur berpikir di dalam kehidupannya. Saudaraku, ketika dia mempertimbangkan perkara ini, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Mazmur 73 ayat 16 dan 17, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu pemazmur masuk di rumah Tuhan untuk mengetahui keadaan orang fasik yang lebih bahagia daripada dirinya sendiri, rupa-rupanya orang fasik bahagia di dunia ini, berkecukupan di dunia ini, tapi akhirnya kehidupan mereka adalah kecewa, akhirnya kehidupan mereka adalah sia-sia.
meskipun mereka memiliki segala apa yang ada di dunia ini, tapi di akhir kehidupan mereka akan rugi hidup di dunia ini, karena mereka tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dan apa yang mereka nikmati itu adalah semuanya sia-sia. Nah, pemazmur ketika dia masuk di rumah Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dia tahu tujuan hidup mereka itu adalah sia-sia. Mereka senang-senang di bumi ini, tetapi apabila Tuhan datang, mereka adalah hidup tidak bahagia. Lah, waktu Mazmur mengetahui keadaan ini, ketika dia dekat dengan Tuhan, maka dia tahu walaupun di dalam kehidupannya banyak susah, banyak tekanan, banyak penderitaan yang dia hadapi di dalam kehidupannya, tetapi suatu hari dia adalah orang yang lebih senang daripada orang fasik karena kehidupannya bersama Yesus. Maka itu saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, melalui pembacaan pada pagi hari ini, saya menarik tema yang saya mau kongsikan kepada kita pada pagi hari, yaitu jemaat yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ini bermakna ada gereja datang, ada jemaat datang ke gereja, tapi tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi ada juga jemaat datang ke gereja, tetapi dia tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita mau lihat saudaraku, pertama, jemaat yang bersandar sepenuhnya kepada Allah, yaitu jemaat yang mengenal dan melekat hatinya kepada Allah. Jemaat yang melekat hatinya kepada Allah, tidak ada keraguan-raguan di dalam hidupnya kepada Allah. Meskipun banyak kesusahan dia hadapi, meskipun banyak tekanan dia alami, dia lebih kekurangan daripada orang fasik, tetapi dia tidak ada keraguan-raguan kepada Allah di dalam kehidupannya. Saudaraku, jemaat yang mengenal dan melekat hatinya kepada Allah ialah jemaat yang tetap berada di dalam pertolongan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, selagi kita setia, selagi kita taat kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memberi pertolongan kepada hidup kita. Maka itu kita perlu tabah dalam hal menghadapi apapun yang kita hadapi, dan seterusnya. Jemaat yang mengenal dan melekat hati kepada Allah ialah susah dan senang, tidak berubah hatinya, tetap mengasihi Tuhan. Saudara, inilah orang yang mengenal dan melekat hatinya kepada Tuhan. Walaupun dia susah, walaupun waktu susah, waktu senang, dia tidak berubah, dia tetap mengasihi Tuhan. Ingat saudaraku, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tidak berubah mengasihi kita. Saudaraku, maka kita mengasihi Tuhan, walau susah, walau senang, tetaplah mengasihi Tuhan. Yang kedua, jemaat yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, kekal percaya meskipun menderita di dunia ini. Saudaraku, kalau Tuhan ketika Yesus ada di dunia ini, dia sudah menderita karena dia menanggung segala penderitaan, segala dosa kita. Dia kesakitan, memikul segala penderitaan di dalam tubuhnya karena kita orang yang berdosa. Maka itu saudaraku, kekal percaya walaupun menderita, karena Yesus terlebih dahulu menderita. Kenapa saudaraku kita kekal percaya meskipun menderita di dunia ini? Karena hidup bersama Yesus tidak sia-sia. Jangan lepas peluang saudaraku, ketika kita
kakal percaya kepada Yesus, hidup bersamanya kita tidak sia-sia. Kita akan memiliki sekarang dan selama-lamanya. Yang kedua, kakal percaya meskipun menderita di dunia ini ialah Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudaraku, tidak ada jalan untuk ke surga hanya melalui Yesus. Maka itu dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jangan persia-siakan kesempatan, carilah Yesus di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, yang terakhir, kakal percaya meskipun menderita di dunia ini, Yesus telah mati dan bangkit bagiku. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Ia telah mati, namun pun dia mati tetapi dia bangkit. Jadi kita yang kakal percaya kepadanya mengalami seperti Yesus telah alami di dalam kehidupannya. Kita akan mati namun kita akan bangkit. Ini peluang bagi kita. Maka itu saudaraku, jangan persia-siakan. Percayalah kepada Yesus. Walaupun kita banyak menderita, menghadapi kesulitan, kesusahan di dunia ini, karena nama Yesus atau Yesus di dalam kehidupan kita. Maka itu saudaraku, ayo kita kakal percaya sampai Yesus datang kedua kali di dunia ini. Terima kasih karena mendengar firman Tuhan. Kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu manfaat dalam hidup kami, memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu. Selamat hari Minggu. Di sini saya ingin mengambil waktu dan kesempatan untuk mengucapkan selamat hari Bapa kepada semua jemaat SCB Pekan Tenom khususnya. Walau di mana juga Anda berada, diharapkan Anda semakin sehat, diberkati Tuhan lewat berkat jasmani, berkat rohani, dan juga berkat ekonomi. Semoga Tuhan memberkati. Jumpa lagi. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Hai semua. Hai. Kami ingin mengucapkan selamat hari
Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Hai, Shalom, saya Chelsea N dan kawan-kawan saya ingin mengucapkan Happy Father's Day. God bless you. Bye. Katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan
semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I. Shalom semua bapak-bapak SMB Pekantinem, juga khususnya untuk bapak saya Yuta Joseph. Saya ingin mengucapkan Happy Father's Day untuk kalian semua. Saya berdoa agar korang tetap terus kuat dan tetap terus melayani Tuhan dimanapun kalian berada. Saya doakan juga untuk kesehatan semuanya. Jaga diri, stay safe, jangan selalu keluar. God bless. Bapa, ketika Engkau mensarungkan cincin untuk ibuku, Engkau sadar betapa besar dan beratnya tanggung jawabmu sebagai nakodah keluarga yang bakal Engkau bina. Namun dalam setiap rintangan dan perjuangan yang Engkau lakukan, tak pernah putus lelah. Malah Engkau masih mampu tersenyum, walaupun upah yang Engkau terima hanya cukup untuk anak-anakmu dan istrimu sahaja. Walau terpaksa Engkau mengikat perut, menahan lapar, bekerja di bawah panas matahari terik. Asal Engkau mampu melihat keluargamu tersenyum, Engkau rela walau badanmu lemah dan sakit sendimu mulai menyerang. Oh Ayah, mengalir air mataku melihat betapa besar pengorbananmu demi keluarga tercinta. Betapa sebab dan terharunya aku akan perjuanganmu hanya untuk menyenangkan keluarga. Dan betapa bangganya aku mempunyai seorang bapa yang menyayangiku dan menghargai keluarga seperti intan permata yang tak ternilai. Oh ayahku tercinta, Engkau tidak merasakan perih sakitnya seorang ibu yang syarat mengandung 9 bulan, yang tak mampu diungkapkan oleh bibir. Namun dengarkanlah ini, oh ayahku. Aku tahu engkau tak pernah sekali dapat duduk dengan tenang menunggu ketibaanku ke dunia. Tanganmu, pikiranmu, jerih payahmu engkau perjuangkan setiap saat. Sehingga tibalah saatnya aku membuka mata dan menarik nafasku yang pertama di dunia. Terima kasih kepada semua yang bergelar Bapa. Happy Father's Day and may God bless you. Amen.